Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Purwanto menyatakan bahwa gagalnya historiografi Indonesia yang Indonesia sentrisme ini disebabkan karena ketidakoptimalan dan ketidakmampuan sejarawan Indonesia. Artinya, ketidakoptimalan itu adalah merupakan aktivitas sejarawan Indonesia yang tidak bekerja dari titik nol. Ya, artinya, sejarawan Indonesia dengan mudahnya menjadi kutu loncat dalam penulisan sejarah. Artinya, dia tidak melakukan heuristik, tidak melakukan kritik, tetapi dia meloncat menuju ke interpretasi. Nah, kalau hal ini dilakukan, maka bisa dipastikan sejarawan Indonesia tidak mungkin memberikan kontribusi atau sumbangan bagi penemuan-penemuan baru untuk pengetahuan sejarah. Ya, jadi ini termasuk hal yang sangat menyedihkan ya, karena sejarawan Indonesia itu ibaratnya tidak bekerja dengan total. Jadi kalau bekerja total berarti harus menempuh langkah-langkah metode sejarah dari awal sampai akhir. Tapi di sini tidak optimal, hanya interpretasi yang diutamakan. Nah, kemudian yang kedua, ketidakmampuan. Jadi ketidakmampuan ini berkaitan dengan sejarah teknis. Artinya, sejarawan Indonesia itu mestinya harus menguasai ya, secara praktik ya, yaitu metode sejarah. Jadi metode sejarah harus dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata bahwa karena tidak mempunyai pengalaman melakukan penelitian sendiri, maka metode sejarah tidak pernah dipraktikkan dalam penelitian. Jadi sejarawan Indonesia itu hanya membaca dari referensi itu yang berisi karya-karya dari sejarawan sebelumnya, terutama sejarawan asing. Jadi di sini sejarawan Indonesia tidak mampu melakukan penelitiannya sendiri. Nah, sehingga dia memakai hasil-hasil penelitian orang lain dengan cara mengutip dan mengutip. Dan kutipan itu dianggap sebagai suatu kebanggaan. Jadi rupa-rupanya bangsa Indonesia ini sangat senang mengutip pendapat-pendapat orang asing yang dipakai untuk melegitimasikan yang seolah-olah itu merupakan pendapatnya sendiri. Nah, sehingga yang terjadi sejarah Indonesia atau sejarah nasional Indonesia itu berada pada tahap kekosongan. Jadi tidak ada yang baru, tidak ada penemuan-penemuan baru yang memang harus didukung oleh sumber-sumber baru.
dari sumber-sumber baru ditemukan fakta-fakta baru, dan kemudian ditemukan lagi hasil-hasil yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu merupakan kontribusi. Nah, tapi ternyata bahwa yang disebut kontribusi itu tidak ada. Artinya sejarawan Indonesia hanya mengulang-ulang saja dari karya sebelumnya dengan kutipan-kutipan, maka sebenarnya terjadi kekosongan, atau katakanlah dalam bahasa ilmu sastra terdapat lubang-lubang kosong pada body of knowledge, ya, dari tubuh pengetahuan sejarah yang banyak kosongnya. Nah, karena banyak kosongnya, maka karya itu menjadi karya yang bukanlah karya yang bermanfaat atau bermakna bagi bangsa Indonesia. Jadi pengisian lubang-lubang kosong itu tidak bisa diterapkan atau bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat. Artinya pengisian lubang-lubang kosong itu harus dilakukan sedikit demi sedikit oleh sejarawan Indonesia, sehingga nanti karya itu akan memperoleh, ya, terutama banyak sumbangan dari karya sejarawan-sejarawan Indonesia. Nah, tetapi karena sumbangan-sumbangan itu tidak bermunculan, maka yang terjadi lubang-lubang kosong itu semakin menganga. Artinya, lubang kosong itu tidak pernah terisi karena tadi kontribusi atau sumbangan tidak dihasilkan oleh sejarawan Indonesia. Jadi di sini memang apa yang dikatakan kerja yang tidak optimal, kemudian juga kerja yang dilandasi oleh kompetensi atau kemampuan sejarawan, itu memang keduanya harus ada sebagai landasan kerja. Nah, sehingga historiografi Indonesia tidak memperlihatkan kelemahan-kelemahan, terutama dengan banyaknya lubang kosong yang dibiarkan begitu saja. Jadi lubang-lubang kosong itu sebenarnya merupakan tantangan bagi para sejarawan untuk melakukan riset yang terus-menerus agar hasilnya tentu saja akan dipenuhi oleh sumbangan-sumbangan atau kontribusi-kontribusi, sehingga karya sejarah nasional Indonesia itu tidak mencerminkan hasil yang selalu berjalan di tempat. Jadi ketika sejarawan Indonesia berjalan di tempat, maka sebenarnya dia hanya bergerak diam. Artinya dia tidak maju dan juga dia tidak mundur. Nah, sehingga karena maju pun tidak, mundur pun tidak, maka sebenarnya gerak itu adalah gerak yang pasif, gerak yang tidak menghasilkan, gerak yang tidak produktif, gerak yang statis. Nah, akhirnya kita melihat bahwa
sejarah nasional Indonesia ini berada pada posisi yang memprihatinkan. Jangankan maju, mundur pun tidak. Tetapi karena sejarah bangsa lain maju terus, maka sejarah Indonesia semakin lama semakin ketinggalan. Ya. Artinya tidak ada yang baru, semuanya adalah sama dalam waktu puluhan tahun. Tidak ada perubahan yang revolusioner dalam penulisan sejarah. Meskipun sebenarnya kalau dilakukan penelitian sejarah secara sedikit demi sedikit, ya, maka lubang-lubang kosong itu akan banyak terisi dan hasilnya tentu saja akan lebih bernilai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.